Perkenalkan, nama saya Franciscus Saverius J. Suwadeo Amorista, NIM 18511 4009 dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2018. Dan saya Albert Kingston Wang, NIM 18511 4007 dari Prodi Elektro Angkatan 2018. Di sini kami akan membuatkan video tutorial untuk teman-teman seputar mata kuliah rangkaian listrik. Selamat menyaksikan. Pengenalan komponen elektronika. Komponen elektronika yang pertama yaitu resistor. Resistor adalah komponen elektronika yang digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir di dalam suatu rangkaian. Resistor terbagi menjadi dua macam, yaitu resistor tetap dan resistor variabel. Berikut adalah contoh-contoh resistor tetap. Ini adalah contoh resistor tetap setengah watt. Ini adalah contoh resistor tetap 1 watt. Ini adalah contoh resistor tetap 2 watt. Ini adalah contoh resistor tetap 5 watt, dan untuk resistor ini terbuat dari bahan keramik. Selanjutnya adalah variabel resistor. Variabel resistor adalah komponen elektronika di mana resistansinya dapat diubah-ubah atau berubah-ubah sesuai dengan yang kita inginkan. Variabel resistor yang pertama yaitu adalah potensiometer. Selanjutnya yaitu adalah LDR. LDR adalah singkatan dari Light Dependent Resistor. Ini juga LDR. LDR ini memiliki fungsi yang berbeda dari potensiometer, di mana resistansi pada komponen ini dapat berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya yang ada di sekitarnya. Untuk komponen elektronika yang kedua adalah kapasitor. Berikut adalah kapasitor elektrolit. Untuk kapasitor elektrolit memiliki kutub anoda sebagai positif dan katoda sebagai negatif. Bisa dilihat bahwa kutub positif lebih panjang daripada negatif, atau kalian bisa lihat di samping sini ada tandanya untuk negatifnya sendiri. Oke. Ini juga kapasitor elektrolit. Bagian sini adalah anoda positif dan sini adalah katoda negatif. Di sini juga kalian bisa lihat ada lambangnya untuk negatifnya sendiri. Dan ini adalah kapasitor Miller. Nilai kapasitansi kapasitor Miller ini lebih kecil daripada kapasitor elektrolit dan tidak memiliki polaritas seperti halnya resistor. Jadi sehingga kamu bisa taruhnya seperti ini atau seperti ini, kayak berkebalikan gitu bisa. Dan ini adalah kapasitor keramik, dan ini adalah kapasitor dengan nilai kapasitansi yang paling kecil, tidak memiliki polaritas juga, sehingga untuk pemasangannya tidak ada cara khusus. Komponen elektronika yang ketiga adalah induktor. Induktor sendiri dapat dibuat dengan cara melilitkan kawat tembaga sehingga membentuk seperti ini, atau yang ada dijual di pasaran berbentuk seperti resistor seperti ini. Fungsi untuk induktor sendiri adalah untuk meneruskan arus DC dan memblokir arus AC, sehingga saat induktor diberikan arus AC
akan menghasilkan medan magnet di sekitar induktor sehingga membuat arus AC terhambat. Berikut adalah contoh beberapa induktor yang ada dijual di pasaran. Salah satu aplikasi induktor yang lainnya adalah ini, trafo. Ini adalah trafo non-CT. Dan yang ini adalah trafo CT. Untuk mengetahui perbedaannya, kalian bisa melihatnya. Kalau ada tulisan CT berarti center tap, dan kalau tidak ada berarti tidak ada. Salah satu kegunaan trafo ini adalah menaikkan tegangan atau menurunkan tegangan. Biasanya lebih sering menurunkan tegangan dari listrik jala-jala yang sering biasa kita pakai adalah 220, dan diturunkan menjadi sesuai kebutuhan kita, misalnya 15 volt atau 18 volt. Komponen elektronika yang keempat yaitu dioda. Dioda memiliki fungsi dan jenis yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu dioda penyarah. Dioda ini memiliki dua kutub, yaitu kutub anoda yang tidak memiliki garis atau kutub positif, dan yang satunya ini adalah kutub katoda atau kutub negatif yang terdapat garisnya. Ini merupakan dioda penyarah yang berfungsi sebagai penyarah arus AC ke arus DC. Selanjutnya yaitu ada dioda Zener. Dioda Zener memiliki karakteristik yang sama dengan dioda penyarah, yaitu memiliki kaki negatif atau kutub negatif atau katoda yang ada garisnya, dan kutub positif atau anoda yang tidak ada garisnya. Zener sendiri berfungsi sebagai pengaman rangkaian dan juga sebagai penstabil tegangan. Selanjutnya adalah dioda LED. Dioda LED berfungsi sebagai lampu indikator atau lampu penerangan. Memiliki dua kaki. Kaki yang panjang ini adalah kaki positif. Ini adalah kaki positif atau kaki anoda, dan yang lebih pendek ini adalah kaki katoda atau kaki negatif. Selanjutnya yaitu adalah 7 segmen. 7 segmen ini disusun dari beberapa LED untuk menampilkan suatu angka. Selain itu, juga ada dioda foto yang berfungsi sebagai sensor cahaya. Ada dioda Schottky yang berfungsi sebagai pengendali di dalam rangkaian. Komponen elektronika yang kelima yaitu transistor. Merupakan komponen elektronika semikonduktor yang memiliki 3 kaki, yaitu adalah kaki basis, kolektor, dan emitor. Dan penempatan tiap-tiap kaki pada tiap komponen transistor itu berbeda-beda sesuai dengan jenis dan kegunaannya. Komponen ini berfungsi sebagai penguat, pemutus, switching,
stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, dan masih banyak lagi fungsi-fungsi yang lainnya. Berikut adalah contoh komponen transistor. Ini adalah contoh transistor dengan tipe atau seri C183. Ini juga salah satu contoh transistor. Ini BD130. Selain itu ada juga transistor jengkol. Nah, transistor ini hanya memiliki dua kaki, di mana kolektor dari komponen ini adalah di bodinya ini, dan ini adalah kaki basis, dan ini adalah kaki emitter. Selain itu pasangannya yaitu 2N955. Ini juga memiliki dua kaki dengan bodinya yaitu kolektor, dan ini basis, dan ini emitornya. Transistor jengkol 2N3055 dan 2N2955 ini digunakan untuk operasional amplifier dengan penguatan yang besar. Komponen elektronika lainnya adalah ini adalah salah satu komponen elektronika namanya IC atau Integrated Circuit. Ini adalah IC TTL7414 atau IC gerbang logika. Ini adalah IC op-amp. Dan ini juga adalah IC op-amp. Lalu ini adalah soket IC. Ini biasanya sering digunakan saat dalam membuat perancangan suatu alat. Ini akan diletakkan terlebih dahulu sebelum IC. Gunanya saat IC-nya rusak dapat diganti sewaktu-waktu IC-nya. Dan ini adalah pin header male atau pin header laki-laki. Biasanya digunakan input atau output dari suatu project. Ini adalah switch atau saklar. Ini adalah fuse atau screen, digunakan untuk mengamankan suatu rangkaian. Salah satu contoh penggunaannya di dalam multimeter. Ini adalah contoh multimeter. Di sini adalah fuse untuk menjaga multimeter agar tidak kelebihan arus. Ini adalah konektor banana, dan ini adalah konektor buaya. Selanjutnya adalah salah satu komponen elektronika, yaitu adalah ini adalah project board, yaitu alat yang digunakan untuk merancang suatu rangkaian sebelum diaplikasikan. Contohnya seperti ini, saya merancang untuk menghidupkan LED di sini, sehingga saya dapat melepaskan dan memasangnya secara berulang-ulang jika terjadi kesalahan. Di sini saya akan memperkenalkan alat ukur bernama multimeter. Multimeter memiliki dua jenis, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Multimeter analog memiliki 4 opsi kegunaan di dalamnya, yaitu ada untuk pengukuran tegangan DC, untuk pengukuran tegangan AC, pengukuran hambatan pada resistor,
pengukuran arus DC. Kemudian juga sama untuk multimeter ini, juga untuk pengukuran hambatan resistor, kemudian arus AC, ini untuk arus DC yang kecil, dan kemudian ini untuk tegangan AC, dan yang ini untuk tegangan DC. Selanjutnya multimeter digital memiliki kegunaan yang lebih luas daripada multimeter analog. Pada selektor pertama ini untuk mengukur tegangan DC dan tegangan AC. Kemudian ketika kita ganti, ini bisa untuk mengukur hambatan resistor, kemudian juga bisa untuk dioda, kapasitor. Kemudian ketika kita geser lagi, bisa juga ini untuk pengukuran frekuensi. Kita switch lagi, dan di sini untuk pengukuran arus. Nah, pada multimeter sendiri juga bisa digunakan untuk mengetes atau mengecek konektivitas pada rangkaian, dan juga untuk kemampuan mengukur frekuensi hanya ada di multimeter digital ini, tidak dengan multimeter analog. Ini adalah power supply. Alat ini berfungsi sebagai sumber tegangan dan arus pada rangkaian listrik atau penyalur tegangan dan arus pada rangkaian listrik. Pada bagian ini merupakan switch on off untuk menyalakan dan mematikan power supply, dan ini lampu indikatornya. Ketika sudah menyala, kemudian di sini ada switch untuk menentukan kita akan memakai penyalur tegangan simetris atau variabel. Di sini sudah saya pindah ke variabel, di mana tegangan yang akan kita salurkan itu dapat kita ubah-ubah sesuai dengan yang kita butuhkan pada rangkaian. Sebelum kita merubah-rubah tegangan tersebut, di sini juga ada switch untuk menentukan batas tegangan yang akan kita salurkan. Ketika kita switch ke bawah, maka tegangan yang akan kita salurkan antara 0 sampai 5 volt. Ketika switch kita pindah ke atas, maka tegangan yang akan kita salurkan antara 0 hingga 25 volt. Kemudian setelah itu tegangan tersebut dapat kita ubah-ubah pada selektor ini. Ini adalah selektor untuk mengubah-ubah tegangan sesuai dengan yang kita butuhkan pada rangkaian listrik. Kemudian selektor yang satu ini juga memiliki fungsi yang sama seperti selektor sebelumnya, hanya saja selektor ini memiliki ketelitian yang lebih tinggi dibanding dengan yang ini. Selanjutnya switch ini kita pindah ke simetris. Dapat diartikan sebagai dimana kita menyalurkan tegangan yang sudah tetap atau ditetapkan oleh power supply ini. Contohnya di sini, ini ada tegangan plus 5 volt dan min 5 volt. Maka ketika kita hubungkan pada rangkaian listrik, yang akan disalurkan yaitu adalah plus 5 volt dan min 5 volt tetap dan tidak berubah-ubah atau tidak dapat dirubah-ubah.
dan juga ini plus 9 dan minus 9 volt ini juga merupakan tetap, dan plus 12 serta min 12 volt ini juga tetap, dan ini adalah untuk colokan groundnya. Dan ini adalah memiliki fungsi untuk menampilkan tegangan yang disalurkan pada rangkaian listrik, dan sebelahnya ini memiliki fungsi untuk menampilkan arus yang mengalir pada rangkaian listrik. Setelah kita mempelajari sumber DC atau power supply, kita sekarang akan mempelajari sumber AC. Dapat teman-teman lihat bahwa di sebelah kiri ada alat ukur untuk tegangan AC, yaitu namanya osiloskop. Dan di sebelah kanan ada namanya sumber AC atau AFG, Audio Function Generator. Pertama, kita mulai dari AFG, dari pojok kiri atas ini. Di sini terdapat 3 jenis gelombang yang digunakan. Ada gelombang sinus, gelombang segitiga, dan gelombang kotak. Sekarang dari AFG ini saya setelah menekan gelombang sinus, makanya di osiloskop tertampil gelombang sinus. Jika saya menekan gelombang segitiga seperti ini, maka keluaran dari osiloskop adalah gelombang segitiga. Jika saya tekan gelombang kotak seperti ini, maka keluaran dari osiloskop adalah gelombang kotak. Selanjutnya, di sebelah kiri dari gambar gelombang ini ada yang namanya range frekuensi. Berasal dari 1, 10, 100, 1K, 10K, 100K, dan 1 MHz. Kalian dapat memilih varian dari frekuensi ini sesuai kebutuhan. Saya sedang menekan 1K di sini. Jadi, frekuensi yang tertampil pada osiloskop sekarang adalah frekuensi 1 kHz. Jika saya menekan 10 kHz, dapat kalian lihat bahwa frekuensinya naik sehingga membuat kerapatan dari gelombangnya itu meningkat. Jika saya pencet 100 Hz, dapat kalian lihat bahwa semakin renggang sehingga waktu dari ininya harus diperkecil untuk melihat lagi. Selanjutnya, di bagian sini, ini adalah pengaturan variabel dari frekuensi. Dapat kalian lihat di sini adalah 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, dan 2.0. Itu adalah pengali. Sekarang posisi selektor saat ini sedang berada pada titik 1.0. Sehingga jika dikali 100 maka nilai 100 Hz. Jika saya putar ke angka 2 seperti ini, maka yang tertampil sekarang adalah 200 Hz. Di sini adalah untuk mengatur amplitudo dari sumber AC itu sendiri. Jika saya memutar ke kiri, ini akan menjadi kecil, lihat pada osiloskop, dan jika saya memutar ke kanan, ini akan menjadi besar amplitudonya. Begitu untuk AFG. Selanjutnya adalah osiloskop. Osiloskop terdapat 2 channel. Channel yang ini adalah channel 1 dan ini adalah channel 2. Channel 1 memiliki beberapa jenis fitur. Pertama adalah votive atau pengukurannya yaitu yang tegak, sehingga jika saya memutar ke kiri maka akan memiliki skala 0,1 volt, atau ke kanan 50 mV. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan di materi selanjutnya. Di sini adalah posisi untuk mengatur posisi gambarnya. Begitu juga dengan channel kedua, sama. Dan yang ini adalah horizontal, bagian mendatar. Ini adalah range waktu, time diff, yang sedang saya pilih adalah 2 milisecond.
Jadi satu kotak ini melambangkan 2 milisecond. Jika tadi 50 mV itu melambangkan satu kotak ke atas, sedangkan di sini 2 milisecond melambangkan satu kotak ke samping. Begitu pula dengan ini adalah mengatur posisi dari gelombang tersebut. Ini untuk intensitas cahayanya sendiri, dan ini untuk fokus dari gelombang tersebut. Dapat kalian lihat, seperti itu.